Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, para santri dan penyimak pengajian Ihya secara online yang kami cintai, yang saya hormati, selamat datang kembali di ngaji mingguan kitab Ihya Ulumuddin. Mari kita akan mulai ngaji ini. Kita mulai dengan menghadiahkan Al-Fatihah kita hadiahkan kepada muallif kitab ini, juga kepada yaitu Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah, dan juga kepada para ulama-ulama kita, para guru-guru kita, terutama para ulama yang menjadi muassis atau pendiri Nahdlatul Ulama, juga kepada para kiai-kiai pendiri pondok pesantren di seluruh Indonesia, kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus kepada ayah dari teman kami Gus Jamaluddin dari Babakan Jiwaringin Cirebon yang ayahnya meninggal pada hari ini, juga kepada teman kita Komandan Banser Mas Alfa Isunaini ya, yang juga meninggal kemarin. Semoga mereka diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala kesalahan-kesalahannya, diganjar segala kebaikannya. Lahum jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Mari kita baca kitab Ihya di halaman 984 di baris ke-6 dari bawah ya. Halaman 984 baris ke-6 dari bawah, yang bunyinya adalah wa idza kana haddul i'tidali khafiyan fi haqqi kulli syakhsin fal hazmu wal ikhtiyatu yanbaghi alla yutraka fi kulli halin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana, dan jika ada haddul i'tidali, batasan tengah-tengah, moderat ya, moderasi dalam hal konsumsi makanan seperti diterangkan pada bagian yang lalu, khafiyan, samar, tidak jelas, fi haqqi kulli syakhsin, terhadap semua orang, maka fal hazmu, maka sikap yang hati-hati atau sikap yang keras ya, atau ya hati-hati, wal ikhtiyatu, dan hati-hati juga, yang bagi seyogianya ya, alla yutroka, tidak ditinggalkan sikap atau i'tidal tadi itu, moderasi, fi kulli halin, dalam setiap keadaan, kondisi ya. Jadi memang menjaga moderasi, sikap tengah-tengah dalam hal konsumsi makanan itu kadang-kadang batasannya tidak pasti bagi semua orang karena kondisi semua orang itu tidak sama. Jadi karena itu sikap yang lebih baik adalah hati-hati ya, yaitu ya tidak sembrono, tidak teledor sehingga akan tergelincir ya. Jadi nah ini menunjukkan bahwa sikap moderat ya, sikap
tengah-tengah itu tidak mudah ya. Dibutuhkan sikap yang hati-hati, terus waspada, tidak boleh lengah dan seterusnya. Kalau Anda menjadi ekstrim, maksudnya makan berlebihan atau lapar secara ekstrim itu mudah, tetapi begitu Anda kepingin di tengah-tengah antara ekstrim kanan, ekstrim kiri, itu dibutuhkan sikap yang penuh dengan kewaspadaan ya. Seperti itu loh, seperti pemain sirkus yang harus menjaga keseimbangan ketika jalan di atas seutas tali ya. Anda tidak akan bisa berdiri di atas tali sebagai pemain sirkus kalau tidak bisa menjaga i'tidal, sikap yang tengah-tengah ya, balance. Kalau jatuh ke kanan, jatuh ke kiri itu mudah sekali, tidak dibutuhkan keterampilan. Anda naik di seutas tali, langsung dengan sendirinya jatuh, entah ke kanan atau ke kiri. Tapi menjaga keseimbangan di tengah-tengah itu sulit-sulit sekali. Makanya Islam moderat itu Islam yang susah sebetulnya, bukan Islam yang gampang ya. Justru susah ya. Ya, ada juga aspek-aspek dalam Islam moderat itu yang mudah ya. Tapi secara keseluruhan menjadi muslim moderat itu tidak mudah sebetulnya. Kalau menjadi ekstrim itu mudah sekali, tapi menjadi moderat dalam pengertian menjaga secara konsisten ada di tengah, itu membutuhkan sikap al-hazmu wal-ikhtiyat ya. Hati-hati, tidak boleh lengah, waspada terus-menerus ya. Itulah i'tidal ya. Walidzalika, karena itulah adzaba, mengajari, mendidik Sayyidina Umar, khalifah kedua yang terkenal radhiyallahu anhu, waladahu, terhadap anaknya Umar. Alhamdulillah. Waladahu, kepada anaknya Sayyidina Umar, yaitu Abdullahi, sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar ya, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Umar ya. Pernah Sayyidina Umar ngajari anaknya ketika terjadi kondisi berikut ini, peristiwa berikut ini, izdakhala, ketika masuk alaihi Sayyidina Umar, alaihi, kepada anaknya tadi Abdullah, fawajada, maka menjumpai Sayyidina Umar, yahu, kepada anaknya ya, yakulu ya, ini maf'ul keduanya, kata wajada di sini salah satu kata kerja yang menjadi salah satu akhwat atau saudaranya, atau diserupakan dengan kata dhanna ya. Jadi kata kerja tapi dia punya maf'ul atau objek sampai 2. Itu salah satu ciri dari kata kerja yang disebut dengan dhanna wa akhwatuha ya. Kata kerja yang kalau dalam istilah tata bahasa Latin atau Prancis ya, itu disebut dengan kata kerja yang subjunktif ya, yang menunjukkan kondisi hati ya. Fawajada, maka menjumpai Sayyidina Umar, hu maf'ul pertamanya, kepada Abdullah, yakulu maf'ul keduanya, makan Abdullah ini anaknya Sayyidina Umar, lahman, daging ya, makduman, yang dicampur sebagai lauk ya, bisamnin, dengan minyak samin. Daging dicampur dengan minyak samin ya. Fa'alla atau fa'ala ya, maka menaruh di atasnya Abdullah, yaitu anaknya Umar ya, fa'ala, maka menaruh di atas ya Sayyidina Umar, hu, kepada Abdullah anaknya, bidarrati, dengan teken itu tongkat ya. Kemudian Sayyidina Umar naruh tongkatnya di atas kepalanya anaknya ini ya. Ini mungkin ketika Abdullah bin Umar masih kecil ya, jadi masih belum dewasa ya, makanya diperlakukan seperti ini. Jadi
tekennya, tongkatnya Sayyidina Umar ditaruh di atas kepalanya anaknya. Wa qala, dan berkata Sayyidina Umar, la ummalaka, ini marah Sayyidina Umar ini. Anaknya makan enak-enakan, makan yang agak mewah, yaitu daging dicampur dengan minyak samin ya. Ya, untuk ukuran sahabat-sahabat Nabi yang umumnya mereka memang konsumsi makanannya dan gaya hidupnya, lifestyle-nya itu sederhana sekali ya. Ini sudah kategorinya mewah ini. Kemudian Sayyidina Umar berkata dengan nada marah, la ummalaka. Ya, ini ekspresi kemarahan, idiom ini ya. La ummalaka, kalau secara harafiah artinya la umma, tidak ada ibu laka bagimu ya. Tidak punya ibu kamu, kira-kira ya apa ya. Ini ungkapan kemarahan ya, khas Arab, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya nggak bisa, harus dicari padanan ungkapan kemarahan dalam bahasa Indonesia ya. La ummalak ya, la ummalak ya, ibumu mana, kira-kira gitu kalau dalam bahasa kita mungkin ya. Makmundi gitu. Marah ya Sayyidina Umar. Kul, makanlah engkau yauman, pada hari ini, khubzan, roti, walahman, dan daging. Jadi kalau kamu makan hari ini, makan roti campur daging lauknya. Nanti wayauman, dan hari berikutnya, khubzan, roti, walabanan, dan susu ya. Nanti wayauman, dan lain hari lagi, khubzan, roti, wasamnan, dan minyak samin. Wayauman, dan hari yang lain lagi, khubzan, roti, wazaitan, dan minyak. Wazaitan dan minyak, maksudnya minyak apa? Minyak zaitun ya, minyak zaitun. Wayauman, jadi kalau disebut zait itu artinya adalah minyak zaitun. Tapi kalau disebut samnon, minyak samin, itu ya minyak yang terbuat dari lemak hewan ya. Jadi kata zait secara harafiah maknanya memang minyak, tapi kalau disebut zait di dalam bahasa Arab klasik ya, dengan sendirinya maknanya adalah minyak zaitun ya, olive oil. Wa yauman, dan hari yang lain lagi, khubzan, roti, wa milhan, dan garam. Wa yauman, dan lain lagi, khubzan, roti, kofaron, yang tanpa lauk apa-apa. Jadi makan itu jangan seragam setiap hari. Ini ajarannya Sayyidina Umar. Ini diet ala Sayyidina Umar ya. Jadi ya makanan pokoknya karbohidratnya roti, itu makanan dasarnya. Tapi lauknya itu jangan semua sama. Ya. Jangan semua sama. Nah ini Sayyidina Umar melihat anaknya makan ya, karena mungkin anaknya tadi Abdullah bin Umar itu menggemari atau kesukaannya itu adalah roti bersama minyak samin ya. Roti, lauknya daging dicampur dengan minyak samin, kesukaannya. Lalu tiap hari makan itu terus. Nah, kemudian dimarahi sama bapaknya. Jadi makan itu harus selang-seling. Dan jangan semua dirapel ya, dikumpulkan. Ya minyak samin, ya susu, ya daging, ya minyak zaitun, ya garam, semua jadi satu. Kayak makanan Padang itu, semua dikeluarkan. Nah, itu tidak sesuai dengan diet Sayyidina Umar ya. Ya artinya makanan yang i'tidal, moderat itu seperti ini. Contoh konkretnya ya. Selang-seling, jangan diet itu setiap hari sama, dan sederhana ya, sederhana ya, tidak ya. Wahada, inilah huwa al-i'tidalu adalah tengah-tengah, moderasi ya. Inilah contohnya. Fa'ammal muwadzabatu, adapun terus-menerus melanggengkan ala lahmi, terhadap diet berupa daging, wasyahawati, plus makanan-makanan lain yang menjadi kesukaan, maksudnya wasyahawat ya. Jadi kalau sama terus setiap hari daging plus makanan-makanan yang menjadi kesukaan, seperti itu yang kamu lakukan, maka itu disebut fa'ifrotun, maka disebut sebagai sikap ekstrim ya. Wa israfun, dan berlebihan. Jadi kalau seperti itu ya.
Tetapi wa muhajaratul lahmi, dan meninggalkan daging, ya, wa muhajaratul lahmi, dan meninggalkan daging bil kulliyati secara keseluruhan, itu namanya iqtarun, adalah ngirit yang berlebihan. Itu juga nggak boleh. Wahada, dan ini maksudnya sikap atau contoh yang dicontohkan Sayyidina Umar kepada anaknya itu disebut sebagai qawamun, ya, sikap tengah-tengah, ya, qawamun. Ini istilah yang dipakai dalam Al-Quran juga kan, wa kana baina dzalika qawama, ya, dalam surat Luqman kalau tidak salah itu, atau Al-Furqan, ya. Wahada, dan sikap ini, sikap seperti dicontohkan Sayyidina Umar, qawamun, adalah tengah-tengah, baina dzalika, antara yang tadi itu ifratun wa israfun, ya. Ifrat itu artinya adalah berlebihan dalam hal sedikitnya, ya. Artinya ngirit berlebihan itu ifrat, ya. Israf itu berlebihan dalam arti apa? Surplus, ya. Makanannya kebanyakan, itu namanya israf, atau dalam istilah lain tafrid, ya. Ada dua istilah dalam bahasa Arab, ifrat dan tafrid, ya. Ifrat itu artinya adalah ekstrim di dalam hal ngirit, ekstrim defisit. Tafrid itu ekstrim dalam hal surplus, ya. Makan berlebihan itu namanya tafrid. Lapar berlebihan itu namanya ifrat, ya, atau taktir, ngirit, ya. Dua-duanya tidak dianjurkan oleh agama. Ya begitulah, ya. Yang sebaiknya itu perkara itu memang di tengah-tengah, khairul umuri ausatuha atau ausatuha, ya. Sekarang kita menginjak ke subbab yang baru. Bayanu afatir riyai al-mutatarriki ila man taraka akla syahawati au qallala ta'ama. Tadi kita sudah diterangkan soal adab atau tata cara diet di dalam hal mengontrol makanan. Ukurannya, makanan apa yang harus dimakan, dan berapa kali makannya itu, dan seterusnya. Jadi sudah dijelaskan panjang lebar. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan baru. Orang yang menjalani lapar sebagai jalan spiritual, ya, bukan sekedar diet normal dalam pengertian yang sekuler, yaitu sekedar untuk mencari kesehatan badan, fitness, ya. Itu menghadapi persoalan rohani yang lain, yaitu ini yang akan dibahas nanti. Jadi lapar sebagai jalan spiritual itu tidak mudah. Laparnya sendiri itu mengandung tantangan. Setelah itu ada tantangan yang lain, yaitu apa? Bayanu afatir riyai. Ai hadza bayanu. Ini adalah keterangan tentang bahaya riya, pamer, ya, show off. Al-mutatarriki, yang bisa mengenai atau mendatangi, yang bisa menyentuh, maksudnya datang, ilaman, kepada orang taroka yang meninggalkan akla syahwatan, ya, atau ama makanan. Jadi ini bab baru tentang, baik, tadi ada gangguan sinyal sedikit, ya. Ini di Jati Bening, di daerah saya, di perumahan saya lagi hujan. Jadi mungkin ada gangguan sinyal, ya. Baik, saya teruskan. Jadi bayanu afatir riyai, ay hadza bayanu afatir riyai. Ini adalah penjelasan tentang bahaya penyakit riya, ya, pamer, show off, al-mutatarriki, yang riya ini, al-mutatarriki, yang bisa mengenai ilaman terhadap orang, taroka yang meninggalkan akla syahawati, makan kesenangan-kesenangan, au qallala, atau mempersedikit, man tadi, orang tadi, at-ta'ama, terhadap makanan. Jadi tentang bahaya riya. Nah, ini juga masalah lain lagi, ya, karena kita ini bicara soal suluk rohani, ya, soal jalan rohani. Nah, jalan rohani itu, ya, salah satu persoalan besar atau penyakit besar di sana adalah, ya, ini show off, pamer, ya, yang itu, ya, disebut sebagai syirkun khafi, sebagai syirik yang samar, ya, bukan syirik yang jahri, yang kelihatan,
seperti menyembah Tuhan selain Allah, itu syirik jali atau syirik yang zahir. Tetapi kalau riya itu syirik tetapi yang tidak nampak. Kelihatannya orang itu beribadah, tapi di balik itu ada tindakan syirik yang tidak kelihatan. Ya. Baik, mari kita baca keterangan atau penjelasan Al-Ghazali mengenai soal riya ini. I'lam, ketahuilah, annahu sesungguhnya keadaan berikut ini, dhamir sya'an, yadkhulu masuk atau mengenai, ya, menimpa ala tariki syahwati terhadap orang yang meninggalkan makanan yang disukai, makanan favorit. Orang seperti ini, orang yang mengontrol makanan, itu punya tantangan. Alhamdulillah. Afatani, ada dua afat, ada bahaya dua. Azimatani, yang besar keduanya ini. Huma, afatani tadi, dua tantangan tadi, dua penyakit tadi. A'zamu, lebih besar, ya. Huma, yang ini sifatnya kata afatani yang kedua, ya. Jadi ini dhamir jumlah ismiyah tapi yang menjadi sifatnya kata afatani. Jadi orang yang mengontrol makanannya, melakukan suluk rohani melalui lapar, itu dia bisa tertimpa afatani, dua afat. Yang azimatani, yang besar keduanya, yang sifat kedua, huma, yang dua-duanya a'zamu, lebih besar, min akli syahwati, daripada makan makanan kesenangan itu sendiri. Jadi riya itu justru lebih berbahaya daripada ngumbar makan. Jadi jenengan sudah berhasil mengontrol konsumsi makanan sebagai jalan spiritual, lapar, tapi ada tantangan lain, yaitu riya, pamer. Yang pamer ini dosanya lebih besar daripada makan dalam jumlah yang besar, daripada kenyang, daripada aklus syahwat. Apa itu dua tantangan tadi itu, dua penyakit tadi? Ikhdahuma, yang pertama dari dua penyakit tadi itu, alla taqdira, tidak mampu an-nafsu, jiwa atau nafsu kita, ala tarki ba'dhi syahwati, untuk meninggalkan sebagian makanan-makanan kesenangan. Karena tidak mampu, maka fayashtahiyya, maka menyukai orang yang punya nafsu tadi kepada syahwat atau ba'dhu syahwat. Jadi ada orang yang sebetulnya dia tidak mampu mengendalikan nafsunya untuk meninggalkan makanan favorit, ya. Karena tidak mampu, akhirnya dia terpaksa memakan makanan itu. Tetapi pada saat yang sama, tetapi la yuridu, tidak menghendaki orang ini, an yu'rafa, untuk diketahui, bi annahu, bahwa sesungguhnya orang tadi ini yashtahi, menyukai orang itu kepada syahwat tadi. Karena dia tidak kepingin dilihat orang dia suka makan, dan kepingin dikesankan dirinya itu orang yang soleh, yang mampu mengendalikan diri, maka fayukhfi atau fayukhfiya, maka kemudian menyembunyikan orang tadi asyahwata, kepada kesenangannya ini, kepada makanan kesukaannya ini. Kemudian wayakulu, dan makan orang ini fil khalwati, di dalam keadaan sendiri, sepi, ya, dalam kesendirian. Artinya di kamar, di rumahnya, dia makan sepuas-puasnya, makan makanan yang disukai itu. Tapi keluar seolah-olah dia puasa, seolah-olah dia mampu mengendalikan diri. Diajak makan pura-pura nggak mau, ya, supaya image-nya, citranya ini orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Itu disembunyikan. Wayakulu, dan makan orang ini fil khalwati, dalam kesendirian, dalam kesepian, makanan la yakulu, yang tidak akan makan orang ini kepada tadi, ma'al jamaati, bersama orang banyak. Inilah wahadha, sikap atau tindakan seperti ini, hadha ini asyirku, adalah syirik al-khafiyu, yang samar. Inilah syirik khafi, ya. Dan ini bisa diterapkan untuk segala hal, ya. Ya, intinya
kalau ada orang kepengen tampak soleh di muka umum, di muka publik, tapi kemudian di saat-saat dia tidak bersama orang lain, sendirian, dia melakukan segala hal yang melanggar agama, itu namanya syirik khafi. Saya kira ini penyakit yang hampir mengenai semua orang ya. Ya, kita semua ya pernah melakukan ini, saya juga pernah melakukan ini. Jadi kalau kita ngaji kitab Ihya seperti ini malam ini sebagai otokritik ya. Ya tentu saja ya namanya manusia ya, kita punya kelemahan. Apalagi di era ketika tampak menjadi orang soleh secara publik, itu sekarang kan tekanan yang luar biasa. Sampean sekarang itu kan menghadapi satu kayak social pressure, tekanan sosial, supaya di muka orang banyak itu kelihatan baik, soleh, apalagi bagi politisi, wah itu tantangannya besar sekali. Ya itulah keadaannya ya, real itulah keadaan yang kita hadapi sekarang. Tapi itu bahaya. Kalau Anda kepingin melakukan perjalanan rohani, itu harus diatasi, nggak boleh dibiarkan ya. Jadi menampakkan diri sebagai orang baik di muka umum, tapi begitu kita sendirian kita melakukan hal-hal yang sebaliknya, itu jangan kita lakukan ya. Su'ila, ditanya ba'dul ulama'i, sebagian ulama, an ba'diz zuhadi, tentang sebagian orang-orang ahli zuhud ya. Istilah zuhad itu adalah istilah untuk menyebut sufi di zaman awal ya. Jadi di awal-awal abad Islam, di abad pertama Hijriah, kedua, ketiga, itu istilah sufi itu belum dipakai. Jadi yang disebut dengan sufi pada zaman-zaman itu biasanya disebut dengan istilah zahid, orang ahli zuhud. Atau istilah yang lain adalah al-abid, ahli ibadah, atau an-nasik, ahli ibadah juga. Istilah sufi itu baru mulai luas dipakai itu setelah ya pada era Al-Ghazali itu sudah mulai dipakai, tapi mulai luas dipakai secara masif ya, itu ya setelah era Al-Ghazali, ketika mulai muncul tarekat, mulai muncul ordo ya, ordo spiritual. Tarekat-tarekat itu kan muncul setelah Al-Ghazali. Pada era Al-Ghazali belum ada tarekat ya. Karena itu Al-Ghazali tidak meninggalkan tarekat ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu yang menjadi sumber tarekat Qadiriyah ya, itu lahir setelah generasi Al-Ghazali. Pada era Al-Ghazali dan sebelumnya ya, Imam Qushairi, Imam Abu Thalib Al-Makki, apalagi Fudal bin Iyad, Sahal At-Tustari, Dhunnun Al-Masri, Ibrahim bin Adham, Ma'ruf Al-Karhi, Junaid Al-Baghdadi, itu tokoh-tokoh yang lahir ketika istilah sufi itu belum dikenal. Ya masih sedikit lah dipakai ya. Karena itu risalah-risalah mengenai tasawuf pada era-era sebelum Al-Ghazali itu jarang yang disebut atau menggunakan judul tasawuf kan. Misalnya Risalah Qushairiyah ya disebut Risalah Al-Qushairiyah, atau bukunya bukunya Abu Thalib Al-Makki, Ar-Ri'ayah li Hukukillah ya. Dan atau kitab tentang kitab zuhdi, kitab mengenai zuhud, itu banyak dikarang oleh para ulama-ulama yang muncul sebelum generasinya Al-Ghazali. Nah, kalau di sini disebut dengan zuhad, itu artinya adalah orang-orang ahli sufi ya, orang-orang sufi. Jadi ada ulama ditanya mengenai tentang orang yang dikenal sebagai sufi atau zahid ya, ahli zuhud ya. Kemudian kata maka diam ba'dul ulama tadi anhu mengenai ba'dul zuhad ini. Ulama tadi tidak berkomentar apa-apa. Fakila, maka ditanyakan lahu kepada ba'dul ulama, hal ta'lamu bihi ba'san? Kenapa kok jenengan kiai kok diam, tidak mau berkomentar mengenai si anu yang dikenal sebagai ahli tasawuf itu?
Apakah hal ta'alamu, apakah mengetahui engkau wahai kiai bihi mengenai tadi ba'duz zuhad, baksan ada sesuatu, ada isu, ada perkara, ada sesuatu yang bermasalah kira-kira itu. Apakah ada soal? Ya. Jadi any problem kira-kira gitu mengenai orang ini. Nah akhirnya karena didesak ya kiai tadi kota, maka berkata kiai tadi akhirnya menjawab, membuka rahasia. Ya'kulu fil khalwati ma la ya'kulu fil jama'ati. Ya'kulu makan si ba'duz zuhad tadi itu fil khalwati dalam keadaan sendiri, ma makanan la ya'kulu yang tidak makan orang itu fil jama'ati bersama orang banyak. Ya artinya tadi itu pamer ya. Jadi zuhudnya bukan zuhud yang otentik, tapi zuhud yang artifisial. Ini kisah diambil dari kitab Qutul Qulub, dari kitab karangan Abu Thalib Al-Makki, kitab yang menjadi rujukan Ihya banyak sekali ya. Salah satu sumber awal yang menjadi dasar Al-Ghazali menulis kitab Ihya ini salah satunya adalah kitab Qutul Qulub ya, Abu Thalib Al-Makki. Nah ini wahadhi, dan hal ini afatun adalah penyakit azimatun yang besar sekali. Bal haqqul abdi, sebaliknya hak atau keharusan atau kewajiban seorang hamba idzabtulia, ketika dicoba oleh Allah bisyahawati, dengan menyukai makanan tertentu, wa hubbiha, dan menggemari syahwat tadi itu, an yuzhira, untuk memperlihatkan al-abad, hamba tadi, ha, kepada kesenangan-kesenangannya tadi itu. Kalau kamu memang suka makanan tertentu, ya sudah ya, kamu nggak usah sembunyikan, ya tunjukkan saja. Jangan kemudian pasang citra seolah-olah kamu tidak menyukai itu ya, supaya dianggap sebagai orang yang soleh atau zuhud ya. Fa inna hadza, karena sesungguhnya ini, yaitu menunjukkan apa ada kesukaan kamu ini, sidqul hali, adalah kejujuran keadaan tentang diri kamu. Wahwa yadullu, wahwa, dan ini, keadaan seperti ini, yadullu, menunjukkan hadza tadi, ala fawatil mujahadati, terhadap teledornya mujahadah atau ya, perlawanan ya, maksudnya teledornya riadoh, training, rialat, tirakat ya, bil a'mali, dengan tindakan nyata. Tunjukkan saja memang punya kelemahan rohani ya, jangan disembunyikan. Jadi seolah-olah di depan umum kamu tampak secara rohani bagus, tapi secara, kalau dalam situasi sendiri kamu ya balik kepada sikap asli kamu ya. Tunjukkan saja, karena itu adalah kejujuran. Jadi dengan jujur seperti ini, maka orang tahu tentang kelemahan kamu, tentang fawatul mujahadah, bahwa kamu memang ya masih harus latihan, dan orang tahu kamu masih latihan, masih punya kelemahan ini itu dan seterusnya, nggak usah disembunyikan itu ya. Ini kalau kita mau mengikuti jalan rohani ala Ihya ya. Jadi kalau punya kelemahan rohani, kalau kelemahan sifat-sifat tertentu dalam diri kamu, kalau punya kelemahan dalam hal akhlak ya, itu sebaiknya jangan kamu sembunyikan ya. Meskipun juga jangan dipamer-pamerkan. Jadi pokoknya intinya kamu jangan menyembunyikan begitu rupa sehingga orang punya kesan bahwa kamu ini orang baik, padahal sesungguhnya kamu itu jelek. Itu aja intinya ya. Tapi juga jangan dipamer-pamerkan bahwa kamu punya sifat jelek seperti ini, jangan juga ya. Jadi harus jujur, sidqul hal, supaya orang tahu kamu itu fawadul mujahadah. Kamu punya kelemahan, yaitu masih punya keteledoran dalam mujahadah. Mujahadah, tirakat, riadoh, dan perjuangan rohani kamu itu masih teledor, masih belum sempurna. Dan kamu harus membiarkan orang tahu kelemahan kamu itu.
Karena fa inna ikhfa'an naqsi, karena sesungguhnya menyembunyikan kekurangan diri kamu, wa izhara diddihi, dan menunjukkan kebalikan dari kekurangan tadi, minal kamari, berupa kesempurnaan, huwa, sikap tadi itu nuksonani, dua kekurangan, mutadhaifani, yang berlipat-lipat. Artinya kekurangan, dua kekurangan atau kekurangan kuadrat ya. Kalau kamu sebetulnya punya kekurangan, punya kelemahan rohani, terus kamu sembunyikan, itu sama dengan kamu punya dua kekurangan. Kekurangan itu sendiri dan kekurangan yang lain kamu menyembunyikan diri sehingga menipu orang lain karena kamu menampakkan diri sebagai orang baik. Ya sama dengan itu, orang bodoh tapi yang merasa dirinya pinter, itu kan disebut sebagai bodoh kuadrat, ya kan? Al-jahil alladzi la ya'rif annahu jahil. Karena kebodohannya dua. Kebodohannya sendiri itu ya kebodohan, menampakkan diri atau merasa diri sebagai orang yang tidak bodoh, orang yang pintar, itu kebodohan yang kedua. Bahkan kebodohan yang kedua ini jauh lebih berbahaya daripada kebodohan yang pertama itu. Jadi kalau kamu punya kekurangan rohani, kamu akui, itu kamu punya kekurangan satu saja. Tapi kalau kamu punya kekurangan rohani, kamu sembunyikan, terus kamu tampakkan hal yang lain yang tidak sesuai dengan karakter kamu, itu kamu mempunyai dua kekurangan sekaligus. Wal kidba, dan sesungguhnya diatafkan kepada kata ikhfa'an naqsi, fa inna ikhfa'an naqsi wal kidba, dan bohong ma'al ikhfa'i, bersama menyembunyikan kebohongan kamu, itu adalah dihitung kidba ini sebagai dua kebohongan. Karena melakukan dua kebohongan dan dua kekurangan, maka fayakunu, maka ada orang ini mustahiqan, berhak limakta ini kepada kemurkaan Allah dua, atau dua kemurkaan Allah ya. Dan karena itu wala yurdo, dan tidak diterima, tidak direlai, maksudnya tidak diridhoi, minhu, dari orang ini, illa bitaubataini, kecuali dengan dua tobat shadiqataini, yang jujur, yang otentik ya, dua tobat yang jujur ya. Karena kamu melakukan dua dosa, jadi harus tobatnya dua. Walidzalika, karena itulah syaddada, bersikap keras Allah amral munafikina, mengenai perkara atau sikapnya orang-orang munafik ya. Faqala, maka berfirman Allah Ta'ala ya. Orang munafik kan orang yang, yaitu al-munafik huwa alladhi yuzhiru alladhi yuzhiru ghaira ma fil batin ya. Orang yang menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada pada dirinya. Alladhi yuzhiru ma yukhaliful batin ya. Itulah orang munafik. Nah, orang munafik ini dikecam keras oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman ini, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik fid darki, di dalam level al asfali, yang paling bawah, minan nari, dari neraka. Orang munafik itu di neraka yang paling rendah ya. Menunjukkan betapa kerasnya kritik Allah kepada orang-orang munafik ini. Karena sesungguhnya li'annal kafiro, karena sesungguhnya orang yang kafir, kafir orang ini, wa azhar, dan memperlihatkan kekafirannya orang kafir ini. Jadi kalau kafir dan dia menampakkan kekafirannya, ya sudah, dia kafir satu saja. Wahada, dan ini adalah orang munafik ini, kafaro, dia kafir sesungguhnya, tapi wasataro, dan menyembunyikan kekafirannya orang munafik ini. Fakana, maka ada satruhu, sikap menutupinya orang munafik tadi itu, likufrihi, kepada kekufurannya orang munafik, kufran, sebagai kekufuran, akhara yang lainnya, akhara yang lain. Jadi dua kufur. Orang munafik itu melakukan dua kekufuran.
Li'annahu, karena sesungguhnya orang munafik ini istakhaffa, meremehkan binazarillahi, terhadap melihatnya Allah subhanahu wa ta'ala, ila qalbi, kepada isi hatinya orang munafik ini. Orang yang menyembunyikan kekurangan rohaninya atau kekufurannya, itu seolah-olah menganggap Allah itu tidak akan bisa melihat isi hatinya, dan itu sama dengan meremehkan Allah itu. Jadi orang munafik, orang yang melakukan tindakan riya itu meremehkan Allah, sekaligus wa'azzama, dan menganggap penting, menganggap big deal, menganggap penting ya, nazaral makhlukina, terhadap penglihatannya orang-orang banyak, publik ya. Jadi orang yang riya itu secara tidak langsung meremehkan Allah dan menganggap publik, orang lain atau komentar orang lain itu jauh lebih penting daripada komentarnya Allah. Makanya dosanya gede sekali ya. Na'udzubillah ya, semoga kita dijauhkan dari sikap seperti ini ya. Ya ini berat ya. Riya ini di dalam konteks ilmu rohani itu berat sekali ya. Dosanya besar. Ya saya tahu melaksanakan ajaran Ihya ini tidak mudah, tapi minimal kita berusaha ya. Ini penyakit, jadi kita akui sebagai penyakit. Jadi lebih baik kita mengakui bahwa ini kelemahan, penyakit pada diri kita, sehingga kita bisa mengobati. Karena kalau kita nggak mengetahui ini masalah, kita nggak akan berusaha untuk menyelesaikannya. Minimal dengan belajar Ihya malam ini kita ngerti sikap seperti ini itu problem rohani ya. Jadi orang yang riya, menurut Al-Ghazali ya, ini ingat-ingat malam ini kita dapat pengetahuan penting. Orang yang riya itu sama dengan meremehkan Allah dan menganggap komentar orang itu jauh lebih penting daripada komentar Allah ya. Famaha, karena dia menganggap bahwa penglihatan, komentar, pandangan, omongan orang lain itu lebih penting. Famaha, maka menghapus orang munafik tadi itu al-kufra, kepada kekufuran, an-zahiri, dari penampakan dia. Kemudian dia mencoba menyembunyikan kekufurannya supaya tampak sebagai orang yang beriman gitu ya. Wal arifuna, dan orang-orang yang sudah sampai kepada level ma'rifat, para wali-wali, para orang-orang sufi yang sudah makomnya itu tinggi, yaitu makom ma'rifat, itu masih yubtalauna, dicoba orang-orang arifin ini bisyahawati, dengan kesenangan-kesenangan. Jadi cobaan orang arif, orang arifun ya, itu adalah dia punya kesenangan tertentu, punya kesenangan dan tidak bisa mengendalikan, akhirnya menjalani kesenangan itu, gagal mengontrol diri. Bukan hanya bisyahawat, bal bil ma'asi, bahkan juga dengan maksiat. Kalau godaan maksiat itu kan godaan orang biasa. Umumnya orang itu tergoda untuk melakukan maksiat ya. Pekerjaan-pekerjaan yang melanggar aturan Allah. Tapi kalau orang yang arifin, orang-orang yang sudah sampai kepada makom ma'rifat, itu godaannya bukan lagi maksiat tapi syahwat ya. Kesenangan-kesenangan. Wala yubtalauna, dan tidak dicoba al-arifun ini birriyai, dengan riya, wal ghasyi, dan menipu tadi, menipu penampakan, wal ikhfa'i, dan menyembunyikan diri. Jadi kalau orang sudah, jadi gini intinya, orang yang sudah sampai kepada makom ma'rifat itu bukan berarti dia tidak menghadapi cobaan lagi, karena seperti diajarkan dalam kitab Ihya sebelumnya ya, likulli insanin syaitanuhu, masing-masing manusia, masing-masing orang itu punya syaitan sendiri-sendiri yang dedicated, yang nongkrongi dia sepanjang hayat, yang selalu menggelincirkan orang itu pada saat dia lengah. Bahkan orang yang arifun pun itu juga masih ditongkrongi oleh syaitan juga, yaitu syaitannya dia apa, godaannya dia apa.
godaannya berupa syahwat, ya, berupa tindakan maksiat. Cuma bedanya orang arifin ini kalau dicoba dengan maksiat dan syahwat, dia tidak mencoba untuk menyembunyikan diri. Dia berhasil mengatasi godaan kedua, yaitu riya. Ya sudah, kalau dia punya kesenangan dan gagal mengatasi kesenangannya dan terjatuh kepada tindakan yang berlawanan dengan ini ajaran tentang kontrol diri, ya dia terus terang nggak disembunyikan, ya. Itu kalau orang yang arifun, ya. Bal kamalul arifi, bahkan kesempurnaan orang yang mencapai makom ma'rifat, an yatruka adalah orang ini mampu meninggalkan asyahawati kepada kesenangan-kesenangan. Tujuannya, ya, meninggalkan syahwat lillahi, demi Allah Ta'ala, bukan demi komentar orang lain, ya. Bukan demi komentar di wall Facebook atau di Twitter atau di Instagram, ya. Murni karena Allah saja, ya. Ini era media sosial, ini era yang menggoda kita untuk selalu mendapatkan komentar baik dari orang lain, ya. Era narsisisme, ya. Ini era sekarang, makanya berat. Ajaran ini makin berat sekarang karena kita sekarang hidup di era ketika orang didorong hampir setiap hari, setiap saat untuk menampilkan diri, untuk showing off. Ini berat sekali memang, ya. Tapi justru itu relevansi Ihya sekarang, ya ini, ya. Relevansi Ihya di era medsos justru di sini. Jadi pentingnya kita mengontrol diri, ya. Ya meskipun ya karena sudah zamannya, ya kadang-kadang show off, ya sudah nggak soal, tapi asal kita mengerti itu godaan, ya. Jadi oke, kalau kita punya kelemahan kepengen show off, oke, ya lakukan itu. Tapi pertama, ya, kita tahu itu jebakan, sehingga kita harus hati-hati. Jadi kita bisa, kalau bisa, mengontrol dosisnya. Jadi dosis pamer di medsos itu kalau bisa dikontrol, ya. Tapi kalau kita nggak ngerti bahwa itu jebakan dan itu penyakit rohani, ya kita udah ambiar, tercebur di situ tanpa bisa kontrol itu. Jadi kita, yang penting kita ngerti ini cobaan sehingga kita bisa kontrol. Wa yudhira, dan menampakkan orang tadi ini min nafsihi, orang arif ini, wa yudhira, dan menampakkan seorang arif min nafsi, dari dirinya orang arif, asyahwata, kesenangan. Jadi kalau orang yang sudah sampai kepada makom ma'rifat, kalau dia punya kesalahan, ya sudah jujur. Ya salah, ya salah, ya. Oh, aku memang suka ini dan kadang-kadang saya juga gagal, ya, mengatasi itu. Jadi menjadi orang arif, menjadi orang yang sampai kepada makom ma'rifat, itu bukan berarti kok orang ini tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun, itu bukan, ya. Dia melakukan kesalahan tapi dia jujur dengan kesalahannya itu. Ini yang membedakan antara orang yang arifun dan yang bukan arifun. Yang bukan arifun bertindak salah, punya kelemahan, disembunyikan, orang tertipu. Nah, itu namanya orang yang tidak arifun. Jadi orang yang arif itu, bahkan kesempurnaan orang arif itu adalah kalau dia bisa meninggalkan syahwat demi Allah. Dan bahkan, ya, ini seperti ajaran dalam tarekat Malamatiyah, ya, yang terkenal itu. Meskipun di Indonesia, ya, jarang pengikut tarekat Malamatiyah karena berat, ya, nggak semua orang mampu. Ini tarekat yang hanya sedikit yang bisa mampu. Jadi ini seperti ajaran dalam tarekat Malamatiyah, yaitu kesempurnaan orang yang arifun, yang sampai kepada makom ma'rifat, adalah justru menampakkan kepada orang lain kekurangan-kekurangan dia, supaya isqatan, untuk menggugurkan, untuk menurunkan atau menghancurkan liman zilati, terhadap citranya atau levelnya orang ini al-arif, min qulubil khalqi, dari hatinya orang banyak. Jadi justru orang arifun itu kepengen tidak dilihat sebagai orang arifun di mata orang banyak. Dengan cara apa? Dengan cara menampakkan kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan dia, sehingga dia seolah-olah bukan orang baik, supaya dia tidak dianggap sebagai orang penting oleh orang lain.
supaya dia bisa menghancurkan egonya. Itulah kesempurnaan orang arifun ya. Berat ya, sudah pasti berat. Ini nggak semua orang mampu ya. Ya ini memang nggak normal. Kalau normalnya manusia ya berusaha dia tampak sebagai orang baik di mata orang banyak. Tapi kalau orang arifun justru malah kebaikannya, citra sebagai orang baik itu kalau bisa disembunyikan. Dan ini ada cerita yang diwakar dan ada, Pak, ini kisah ya. Kisah yang dikutip juga dari kitab Khutul Qulub ya. Wakar dan ada ba'duhum sebagian orang arifun ini ya, yashtari membeli orang ini asyahawati kesenangan makanan-makanan favorit, maksudnya syahwat itu. Wa yu'alliku dan menggantulkan orang ini kepada makanan-makanan kesenangan ini syahwat fil baiti di depan rumahnya. Wa huwa sementara ya, wa huwa dalam keadaan jumlah haliyah, wa huwa dalam keadaan orang ini fiha dalam masalah syahwat ini minaz zahidina termasuk orang yang zuhud. Jadi sebagian orang arifun justru ini melakukan tindakan yang aneh ya. Jadi di depan rumahnya dia tunjukkan banyak makanan, padahal dia sebetulnya tidak menyukai makanan itu. Di dalam dia nggak makan, tapi di depan rumahnya di display itu makanan yang enak dan segala macam, supaya dia tidak dianggap sebagai orang yang soleh, orang yang zuhud ya. Wa innama yaqsidu dan sesungguhnya tetapi sesungguhnya itu innama itu angin sak temene kalau dalam bahasa pesantrennya. Jadi innama itu segot taukid tapi untuk menunjukkan makna kebalikan dari makna yang terkandung dalam kalimat sebelumnya. Itu innama ya. Wa innama dan sesungguhnya dan sebaliknya itu wa innama itu ya. Sebaliknya sesungguhnya wa innama yaqsidu dan sebaliknya sesungguhnya meniatkan ya, menuju atau meniatkan orang arif tadi itu bihi dengan sikapnya tadi itu menunjukkan makanan-makanan, mendisplay makanan di depan rumahnya, talbisa hali untuk menyamarkan keadaan orang arif ini. Liyasrifa supaya menghindarkan orang arif ini an-nafsi dari dirinya orang arif qulubal ghafilina terhadap hatinya atau perhatiannya orang-orang yang lengah. Maksudnya orang-orang pada umumnya. Hatta la yatashawwasa sehingga tidak menjadi terganggu haluhu keadaan orang arif ini. Inilah orang yang benar-benar arif itu kadang-kadang begini. Kesempurnaan maqam arifin adalah kadang-kadang dilakukan dengan seperti ini, menampakkan kepada orang lain, kepada publik yang luas ya, kepada khalayak ramai bahwa kamu itu bukan orang baik, bukan orang yang zuhud ya. Fanihayatuz zuhdi, maka puncak zuhud. Wah ini ajaran yang penting kita garis bawahi ya. Fanihayatuz zuhdi, maka puncak zuhud ya, puncaknya zuhudnya zuhud itu adalah az-zuhdu, zuhud itu sendiri ya, fiz zuhdi di dalam zuhud ya. Puncaknya zuhud adalah menzuhudi zuhud ya, paham ya. Jadi fanihayatuz zuhdi, maka puncaknya zuhud adalah az-zuhdu, zuhud fiz zuhdi dalam zuhud. Jadi puncaknya zuhud adalah menzuhudi zuhud. Dengan cara apa? Bi'idhari diddi, dengan cara menampakkan sebaliknya zuhud ya. Jadi zuhud yang paling puncak ya, paling tinggi adalah ketika kamu zuhud tapi kamu tidak suka kalau dipandang kamu sebagai orang zuhud. Itu maksudnya menzuhudi zuhud itu. Dengan cara kamu menampakkan kepada orang ramai
kebalikannya, yaitu supaya kamu tidak nampak sebagai orang zuhud di mata orang ramai. Itulah yang disebut dengan az-zuhdu fi zuhdi, ya. Az-zuhdu fi zuhdi, zuhud terhadap zuhud. Ya, ini ajaran yang pasti susah ini ya. Bahkan zuhud pun kamu harus zuhud ya. Artinya kamu tidak boleh menyukai, dipandang, dicitrakan sebagai orang yang zuhud ya. Dan inilah wahadza, inilah amalus siddiqina, tindakannya orang-orang yang sampai kepada maqam siddiqin ya. Arifin kalau sudah sampai di sini naik kepada maqam di atas, itu as-siddiqun. Yaitulah Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk karena ini juga ya. Selain karena beliau mempercayai apapun yang dikatakan Kanjeng Nabi ya, termasuk dalam kisah Isra Mi'raj itu, tapi juga karena ini juga ya, maqam as-siddiqun, yaitu orang yang mampu mencapai level az-zuhdu fi zuhdi ya. Fa'innahu, karena sesungguhnya zuhud seperti ini adalah jam'un, menggabungkan, mengkombinasikan baina sidqaini, di antara dua kejujuran ya. Kalau yang tadi dua kebohongan, sekarang dua kejujuran ya. Kama annal awwala, sebagaimana sesungguhnya yang pertama tadi itu, yaitu orang-orang munafik, jam'un adalah menggabungkan baina kizbaini, di antara dua kebohongan ya. Wa hadza, dan sikap ini yaitu sikap jujur dua kali ini ya, qad hamala atau qad hammala ya, telah memikulkan, menaruh ya, sikap seperti ini ala nafsi, kepada jiwa, kepada diri kita ya, thiqalaini, dua beban. Karena itu berat, karena itu disebut dengan orang siddiqun itu karena bebannya dua, beban zuhud dan beban zuhud kepada zuhud. Jadi itu berat itu. Wajarra, dan melolohkan, memasukkan ya, menyuapkan, itu jarra ya, menyuguhkan, menyuapkan sikap tadi itu kepada nafsu, kasasabri, cangkirnya atau gelasnya kesabaran ya, atau kesabaran yang diserupakan dengan gelas ya. Jadi ini adalah min idhafatil musyabbah bih ilal musyabbah ya. Jadi gelas atau kesabaran yang diserupakan dengan gelas. Jadi seperti menyodorkan gelas kesabaran marrota ini dua kali. Jadi kamu minum dua kesabaran, dua gelas kesabaran. Yang itu pahit ya, karena itu berat ya. Marrotan, kali yang pertama bisyurbihi, dengan meminum meminum tadi itu gelas kesabaran, diminum, itu adalah beban yang pertama, kepahitan yang pertama. Wa marratan, dan kali yang kedua biramihi, dengan membuang kesabaran itu, dalam pengertian kamu berhasil melakukan dua kesabaran. Kesabaran pertama adalah kesabaran untuk ya tadi itu, untuk bersikap zuhud ya. Kemudian yang kedua, setelah kamu berhasil sabar untuk menahan diri tidak menyukai kesenangan-kesenangan kamu, setelah kamu lakukan itu, kamu buang ini citra atau kesan bahwa kamu ini berhasil melakukan tindakan itu, supaya kamu tidak dianggap di mata orang umum sebagai orang baik, orang yang sabar. Jadi di sini ada dua gelas yang kamu minum itu. Fala jaroma, maka pasti ulaika, orang-orang seperti itu, orang-orang siddiqun, yu'tauna, diberikan ajrahum, terhadap ganjarannya orang-orang siddiqun tadi itu, marrataini, dua kali.
bima sabaru, karena kesabaran mereka, ya. Wahada, dan ini yudhahi, menyerupai sikap seperti ini, yudhahi, menyerupai hada ini, tariqa man, jalannya orang, yu'ta, yang diberi, ya, diberi, ya, jahran, dalam keadaan terang-terangan, ya, jahran, dalam keadaan terang-terangan, fayakhudhu, maka mengambil orang ini, wayaruddu, dan menolak orang ini, sirran, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ya, liyaksira, supaya mengendalikan, menundukkan orang tadi itu, nafsahu, terhadap dirinya orang ini, ya, bidzulli, dengan kelihatan rendah, jaharon, dalam keadaan terang-terangan, wabil fakri, dan dan dengan cara menanggung sifat kefakiran, sirran, dalam keadaan sembunyi. Maksudnya apa? Jadi orang yang berhasil mencapai makom siddiqin tadi itu, yang berhasil melakukan az-zuhdu fi zuhdi, menzuhudi zuhud, ya, itu seperti orang yang ketika dia ditawari sesuatu oleh orang lain, dikasih barang, diambil, tapi begitu dia sudah pulang, dikembalikan itu pemberian itu. Jadi kamu, karena kan mengambil pemberian dari orang lain itu kan menunjukkan kamu itu butuh, ya. Kalau kamu kelihatan butuh, itu kan kamu berarti status sosialnya turun. Karena kalau akan lebih mudah, orang akan kelihatan keren di muka umum ketika dia diberi sesuatu menolak, ya, secara terang-terangan, karena wah, orang ini berarti kaya ini, ya, nggak butuh lagi pemberian dari orang lain, ya. Itu mudah karena insentifnya banyak. Yang tantangan adalah kamu ini sebetulnya tidak suka diberi orang, tapi ketika ada orang memberi kamu di depan orang banyak, kamu ambil. Begitu kamu sudah pulang, wayaruddu sirran, ya. Ketika kamu sudah pulang dalam keadaan sendiri, kamu kembaliin itu. Apa keutamaan sikap seperti ini? Di muka publik kamu dianggap rendah, ya, karena kamu tidak dikesankan sebagai orang yang sudah kaya, sudah nggak butuh zuhud, ya. Tapi pada dasarnya kamu ini zuhud. Karena begitu kamu sudah sendirian, kamu kembalikan pemberian itu, ya. Dengan cara ini kamu mengendalikan, menundukkan diri kamu, ya, kasrun nafsi, menundukkan diri kamu dengan cara kelihatan rendah secara jahron di depan umum. Tetapi begitu karena pemberian itu kamu kembalikan, ya, kamu jadi fakir lagi kan, jadi miskin lagi. Jadi di depan umum kamu kelihatan rendah karena menerima pemberian. Ketika kamu balik ke rumah, kamu jadi miskin karena kamu kembalikan pemberian itu. Jadi kamu menerima 2 gelas kesabaran. Kamu meminum, menenggak 2 gelas kesabaran. Berat, ya. Faman, maka barang siapa fata yang luput, ya, hu, kepada orang ini, hadza, sikap seperti ini. Kalau kamu tidak sampai nggak mampu sampai kepada level seperti ini, ya, minimal falayam bagi, maka tidak seyogianya an yafuta, untuk luput, hu, kepada man tadi, izharu syahwatihi, menunjukkan syahwatnya orang ini, ya, wa nuqsanihi, dan kekurangannya orang ini, wasidku, dan jujur, fihi, di dalam masalah syahwat dan kekurangannya ini, ya. Jadi itu minimal, kamu tidak sampai kepada az-zuhdu fi zuhdi, ya, minimal kamu jujurlah kepada publik, kepada orang, kalau kamu punya kekurangan, ya. Jangan kemudian kamu sembunyikan kekurangan itu. Wala yang bagi, dan tidak seyogianya an yahurra, untuk menipu, ya, hu, kepada orang ini, qaulus syaitani, ucapan syaitan, ya. Kadang-kadang syaitan itu menggoda kita dengan seolah-olah memberikan nasihat yang keren.
Misalnya begini, ini innaka, jangan sampai tertipu dengan delusi, dengan apa ya, dengan anggapan yang sebetulnya tipuan ini, yaitu ini yang dari syaitan asal usulnya ya. Innaka idza azharta iqtada bika ghairuka. Innaka, sesungguhnya engkau, idza azharta, ketika pamer kamu kepada orang lain mengenai kebaikan kamu, itu kan iqtada, akan ikut bika, dengan engkau, ghairuka, orang selain kamu. Jadi kadang-kadang kan gitu kan, wah saya ini kan menunjukkan kebaikan kepada orang lain supaya orang lain ikut saya. Karena itu apa itu, fasturhu islahan li ghairika. Fasturhu, maka sembunyikanlah engkau hu, kepada kekurangan kamu, kepada nukson tadi itu, kekurangan tadi itu, islahan, untuk memperbaiki, dengan tujuan memperbaiki, li ghairika, kepada orang selain kamu. Jangan dikelip. Kalau kamu berbuat salah, jangan ditunjukkan kepada orang lain, nanti orang lain akan ikut kamu. Tapi kalau kamu berbuat baik, kamu tunjukkan, kamu pamerkan, supaya orang lain mengikuti kamu, meneladani kamu. Apalagi kamu kan tokoh masyarakat, kamu kiai. Jadi kalau kamu kelihatan baik, nanti orang lain ikut kamu. Ini kata setan ya, delusinya setan itu ya. Fa'innahu, karena sesungguhnya orang ini ya, kalau betul ya kata setan ini, fa'innahu, karena betul tujuan kamu memamerkan kebaikan kamu kepada orang lain itu untuk supaya orang lain ikut kamu, betul begitu reasoningnya, alasannya, fa'innahu, karena sesungguhnya atau dhamir sya'an ya, keadaan berikut ini, lau qasada, jika betul ingin menuju, memaksudkan orang tadi itu, islaha ghairihi, untuk memperbaiki orang lainnya, orang tadi ya, dengan cara memamerkan kebaikan-kebaikannya. Kalau betul begitu, lakana, maka pastilah ada, islahu nafsihi, memperbaiki dirinya orang ini, ahamma, lebih baik, lebih penting, alaihi, terhadap orang tadi itu, min ghairi, daripada memperbaiki orang lain. Kalau betul tujuan kamu itu dengan memamerkan kebaikan kamu atau menyembunyikan kejelekan kamu itu untuk memperbaiki orang lain, itu kan logika yang terbalik ya. Kalau tujuannya itu memperbaiki orang lain, bukankah memperbaiki diri sendiri lebih penting daripada memperbaiki orang lain ya? Mulai dari diri kamu sebelum kamu memperbaiki orang lain. Fahadha, maka ini sikap memamerkan kebaikan, innama, atau fahadha, maka orang ini, innama yaksidu, sesungguhnya memaksudkan orang tadi itu dengan cara menyembunyikan kejelekannya dan memamerkan kebaikannya. Sebetulnya dia ini kan tujuannya ar-riya al-mujarrada, yang murni, kan murni riya saja, pamer saja ya. Wa yurawiju, dan mempromosikan ya, mengiklankan hu, kepada apa tadi, kepada riya tadi itu, alaihi, terhadap orang tadi itu, asyaitonu, syaitan, fi ma'radi islahi ghairi, di dalam konteks memperbaiki orang selain orang itu. Jadi setan itu seringkali begitu. Jadi barang sesuatu yang sebetulnya itu jahat tapi dikemas begitu rupa, dipromosikan sebagai sesuatu yang baik ya, tadi itu contohnya itu ya. Dan itu seringkali begitu. Jadi cobaan-cobaan orang yang sedang melakukan apa ya, suluk atau perjalanan rohani itu begini ya. Pada satu etape tertentu, fase tertentu di dalam perjalanan spiritualnya, itu kadang-kadang setan membisikkan pikiran-pikiran yang sebetulnya itu tampaknya baik tapi tipuan sebetulnya. Contohnya ini ya, tarwij ya. Tarwij itu artinya adalah mempromosikan sesuatu yang jahat sebagai sesuatu yang baik. Falidzalika, maka karena itu ya, yathqulu, menjadi berat ya,
alaihi kepada orang ini, zuhuru dzalika, tampaknya tadi kekurangan tadi itu minhu dari orang ini. Karena tujuan kamu sebetulnya murni pamer, jadi sebetulnya kamu itu berat kalau kejelekan-kejelekan kamu tampil di muka publik itu. Yang kamu tonjolkan kebaikan-kebaikan. Wa in alima, dan jika tahu orang ini, ya, atau wa in alima, walaupun tahu, ya, wa in alima, senajan walaupun tahu orang ini, annaman, sesungguhnya orang, ittala'a, yang tahu, man, yang kedua tadi ini, alaihi kepada orang tadi, orang yang riak tadi itu, laisa, padahal dia tahu, kalaupun ada orang mengetahui atau mengetahui kebaikan-kebaikan dia yang dipamerkan tadi itu, laisa, tidak akan orang tadi ini, orang yang melihat, orang yang riak tadi itu, yaktadi, akan mengikuti orang tadi, bihi kepada orang yang riak tadi, fil fi'li, di dalam hal pekerjaannya. Padahal sejatinya kamu kan ngerti juga, seandainya kamu itu menunjukkan kebaikan kamu kepada publik, belum tentu publik yang kamu pameri itu mengikuti tindakan kamu juga, ya. Belum tentu, ya. Aula yanzajiru, atau tidak akan menjadi bisa mengendalikan, ya, atau terkendali, ya, orang yang melihat, orang yang riak tadi itu, bi'tiqadihi, dengan tekadnya orang yang melihat orang riak tadi itu, annahu, sesungguhnya orang yang riak, yang pamer tadi itu, tarikun, meninggalkan lisyahwati, kepada syahwat-syahwat dia. Kalaupun kamu memamerkan kemampuan kamu kepada orang lain, mampu mengendalikan syahwat kamu, dan orang lain tahu itu, belum tentu orang yang tahu itu juga mengikuti kamu mau meninggalkan syahwat juga, itu ya. Ya intinya ginilah, kalau ada setan menggoda kamu dengan pikiran-pikiran yang berbau tipuan tadi itu kita jawab, kita counter, ya, dengan pikiran sebaliknya. Ya, tadi itu caranya adalah dengan cara mengatakan kepada diri kita bahwa belum tentu kalau saya pamer kebaikan, orang lain yang tahu kebaikan saya meniru saya. Belum tentu kalau saya pamer kemampuan saya untuk mengendalikan diri, orang yang tahu saya begitu belum tentu mau juga mengikuti saya. Kamu ini siapa sih kok menganggap dirimu penting banget menjadi teladan orang gitu, sehingga kamu harus memamer-mamerkan. Emang kamu siapa? Kira-kira gitulah, ya. Itu untuk menjawab delusi atau tipuan setan tadi itu, ya. Obat atau antidotnya riak tadi yaitu, ya, dengan kita mencurigai bahwa diri kita itu bisa menggerakkan orang lain untuk meniru kita. Emang kamu siapa? Jangankan kamu, Kanjeng Nabi, yang Nabi saja belum tentu perintah kebaikannya diikuti orang, apalagi kamu orang biasa pamer kebaikan, belum tentu orang lain mau menerima atau mengikuti kebaikan kamu. Intinya, ya, riya itu kadang-kadang dipromosikan kepada kita oleh setan dengan tipuan-tipuan tadi itu. Sekian ngaji Ihya malam ini, kita teruskan minggu depan, dan semoga kita bisa mengikuti ajaran kitab Ihya ini dan mendapatkan berkah dari kitab Ihya ini, dan juga semoga, ya, mungkin wasilah dengan ngaji Ihya ini, ya, kita semua terhindar dari wabah yang sekarang sedang menimpa seluruh dunia. Semoga kita dijauhkan, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, negara kita, dan semua orang dijauhkan dari wabah ini, dilindungi kita semua dari ini berkat tawasul dengan Al-Ghazali dan dengan ngaji Ihya pada malam hari ini. Sekian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.